Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Air Fadila dari kelas PKO 5A, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata inovasi berarti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi memiliki kaitan yang cukup erat dengan teknologi, ide, dan pengetahuan. Teknologi memang pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan manusia untuk mulai dari segi komunikasi hingga pendidikan. Kolaborasi antara inovasi dan teknologi dapat sangat membantu kamu untuk belajar lebih banyak dan lebih baik tentang banyak hal. Misalnya, dalam pembelajaran di perkuliahan, dengan bantuan teknologi, kamu bisa belajar lebih mudah dan efektif. Dan yang tadi 5 inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan. Keterlibatan mahasiswa di dalam kelas suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dengan materi. Yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik dengan kelas. Ketika mahasiswa terdistraksi, ia pun tidak bisa mengulang kembali materi yang terlewat. Dengan inovasi berupa webinar, siswa dapat belajar dari manapun asal terkoneksi dengan internet. Siswa juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan teman-teman di kelas. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Siapa yang tidak senang bermain game? Bermain game dilakukan untuk mengurangi rasa penat setelah belajar atau rasa boring. Nah, bagaimana kalau belajar sambil bermain game? Suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau game disebut dengan learning atau pembelajaran berbasis game atau permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih baik dan menyenangkan. Nah, untuk memotivasi siswa tidak hanya bermain tetapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, lencana atau hadiah yang dapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, pembelajaran multimodal. Bagi sebagian orang, membaca adalah hal yang sangat menyenangkan dan dapat menjadi cara terbaik belajar bahasa asing. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca dan membayangkan mata pelajaran atau materi pembelajaran. Pembelajaran multimodal dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Pembelajaran akan lebih efektif terutama dalam bahasa asing. Metode ini dapat digunakan membantu siswa dalam mengingat kosakata, kamus bahasa Inggris, Jepang, Mandarin atau lainnya, atau bahasa asing lainnya. Tidak hanya untuk membantu mengingat kosakata, metode ini juga dapat membantu siswa untuk mempelajari, mengingat, dan memahami huruf bahasa Jepang, Mandarin, Korea, Arab, atau bahasa asing yang tidak menggunakan huruf Latin. Dan yang keempat, pembelajaran jarak jauh. Di area digital ini, jarak seharusnya bukan lagi suatu masalah dalam dunia pendidikan. Melalui teknologi koneksi internet, kamu dapat belajar apapun dari siapapun. Kini universitas pun sudah ada yang online. Kehadiran secara fisik sudah bukan lagi masalah yang berarti. Batasan semakin menghilang sehingga kamu bisa belajar apapun yang kamu mau dan kapanpun dan dimanapun. Jarak sudah bukan lagi menjadi penghalang. Namun semudah apapun kamu mendapatkan akses pendidikan lewat internet, bila komitmen untuk belajar, teknologi belajar tidak berarti semuanya berapa kuat keinginanmu untuk bisa. Nah, terus yang kelima, pembelajaran berbasis komunitas. Fungsi jejaring sosial ini tak melulu soal berkoneksi kembali dengan teman lama atau sanak keluarga yang ditinggalkannya atau jauh dari kamu. Kamu juga bisa menggunakan jejaring sosial untuk masuk ke dalam komunitas belajar.
Misalnya kamu sedang belajar bahasa Inggris, maka masuklah ke komunitas untuk grup atau grup belajar bahasa Inggris dalam jejaring sosial. Di dalam komunitas itu, kamu bisa berbagi tips belajar atau bahkan langsung berlatih di sana. Itulah 5 inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin rekan-rekan punya model lebih lain. Nah, selanjutnya 7 contoh pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Sebagai pendidik dan pengajar, mungkin pertanyaan tersebut kadang muncul di benak kita. Menciptakan suasana belajar yang asik dan membawa siswa menikmati proses pembelajaran merupakan dambaan para guru. Dan suasana pembelajaran yang menarik bisa membuat siswa menjadi lebih efektif, aktif, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selain untuk pembelajaran yang menyenangkan juga membuat siswa lebih mudah dan memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, yang pertama itu tetap berorientasi pada tujuan pembelajaran. Maksudnya itu inti dari suatu proses pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Tidak ada batasan cara atau metode yang mesti diterapkan guru, melainkan guru diberi keleluasan untuk berkreasi, menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan guna tercapainya tujuan pembelajaran. Terkadang tujuan pembelajaran bisa tercapai namun tidak terlalu mementingkan prosesnya. Maka langkah baiknya jika proses dan hasil pembelajaran menjadi fokus untuk dimaksimalkan. Dan yang kedua, memancing keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Maksudnya itu siswa tidak diberi pernahkah guru yang mengajar seolah-olah dialah yang menguasai kelas. Siswa tidak diberi banyak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin hal tersebut pernah kita alami. Cara ini sedikit keliru karena seharusnya siswalah yang mesti diberi banyak peran dalam proses pembelajaran agar kemampuannya dan bisa tereksplorasi dan bisa banyak memahami materi yang diberikan kepada dia. Itu yang harus dilakukan oleh guru. Dan yang ketiga, menyeimbangkan aspek kognitif, aspek efektif, afeksi, dan psikomotorik. Maksudnya ini hal yang terkadang tidak disadari oleh seorang guru adalah mereka hanya lebih fokus menilai siswa dalam aspek kognitif atau kecerdasan, namun cenderung mengabaikan aspek psikomotor atau afektif. Padahal ketiga aspek ini seharusnya diseimbangkan dalam penilaian maupun dalam pembelajaran, karena kecerdasan sendiri terbagi tiga, yakni kecerdasan kognitif yang pertama, afektif yang kedua, dan psikomotor yang ketiga. Jadi alangkah tidak adilnya jika lebih berorientasi pada kecerdasan kognitif sehingga siswa yang memiliki kecerdasan psikomotorik dan afektif terabaikan. Nah, itu tidak boleh. Dan yang keempat, bersifat student center atau pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya, dalam pembelajaran yang bersifat student center ini, guru memposisikan diri sebagai motivator, katalisator, mediator, dan siswa diberikan keluasan untuk terlibat secara penuh dalam proses belajar. Guru hanya mengarahkan, memberikan penjelasan ketika ada hal yang benar-benar tidak dipahami siswa. Yang kelima, pembelajaran bermakna atau materi pelajaran yang diajarkan berbekas dalam pengetahuan siswa. Maksudnya pembelajaran bermakna ini adalah pembelajaran yang membuat siswa sangat terkesan dan materi pelajaran yang ia pelajari tertancap kuat dalam pikiran sehingga pelajaran tersebut teringat-ingat terus di kepala siswa, akhirnya sampai mengerti. Nah, itu maksudnya. Dan yang keenam, membuat siswa terlalu bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Apa yang membuat siswa selalu bersemangat dalam pembelajaran? Tak lain adalah cara guru yang kreatif, inovatif dalam menyajikan materi,
pelajaran sehingga siswa selalu bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Sehingga siswa tersebut mengikuti pelajaran, tertarik dengan pelajaran tersebut dan menyenangkan. Ketujuh, metode, model, strategi, teknik, dan pendekatan pembelajaran yang bervariatif. Maksudnya ini, penerapan metode ini, model, strategi, teknik, dan pendekatan ini pembelajaran yang bervariasi akan membuat siswa tidak jenuh atau bosan untuk belajar karena mereka merasa selalu menemukan hal baru dengan penerapan metode, model, strategi, dan teknik dan pendekatan pembelajaran yang bervariatif. Yang kedelapan, guru yang komunikatif. Maksudnya ini yaitu guru yang memiliki peran sangat sentral dalam menghadirkan suasana belajar yang atraktif dan menyenangkan. Guru yang baik adalah guru yang bagaimana menangani siswa yang sedang malas belajar. Siswa yang pendiam, bagaimana menghadirkan bercandaan positif sebagai selingan pembelajaran, dan lain-lain. Kedelapan poin itu adalah unsur yang sebaiknya dihadirkan dalam proses pembelajaran agar siswa tidak mudah bosan dan jenuh dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 7 contoh pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, contextual learning. Contextual learning contohnya pembelajaran yang menyenangkan yang lebih menekankan pada pembelajaran yang menuntut siswa untuk terlibat secara penuh dan mengorientasikan siswa untuk berpikir secara realistis, yakni bagaimana materi pembelajaran bisa dipahami secara nyata. Dengan menerapkan pembelajaran contextual learning, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dalam setiap pembelajaran kemungkinan bisa tercapai. Kedua, experience learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Maksudnya ini, pembelajaran berbasis pengalaman ini adalah pembelajaran yang menekankan bagaimana siswa mengaitkan pengalaman atau pengetahuan yang telah dialami dengan beberapa pengalaman yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis pengalaman, siswa diorientasikan menjadi pengalaman sebagai media dari sumber belajar. Pembelajaran berbasis pengalaman membuat apa yang siswa yang saling terkait satu sama lain dan realistis sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Pembelajaran berbasis pengalaman tidak hanya terpaku dalam kelas namun bisa diterapkan di luar ruangan, dan hal tersebut akan semakin membuat pembelajaran semakin menyenangkan. Dan yang ketiga, pembelajaran inquiry. Maksudnya pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang berusaha melibatkan secara maksimal seluruh aspek kemampuan siswa untuk mencari peristiwa, benda, dan manusia secara sistematis, logis, kritis, dan analitis sehingga siswa bisa menyimpulkan sendiri penemuannya. Dengan penuh keyakinan, pembelajaran ini cukup menyenangkan karena membuat siswa merasa bebas untuk mengeksplorasi kemampuannya. Dengan menerapkan pembelajaran inquiry, selain pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor mengalami perkembangan secara seimbang karena pembelajaran inquiry tidak menetipkan pada suatu aspek kemampuan siswa. Yang keempat, itu pembelajaran berbasis masalah. Dalam pelajaran ini, siswa disajikan suatu masalah dituntut untuk berpikir kritis, logis, analitis dalam menemukan pemecahan dan masalah tersebut. Pelajaran ini terbilang cukup menyenangkan karena menantang siswa dalam memecahkan masalah. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, kemampuan berpikir kritis siswa bisa meningkat dan siswa akan bisa menjadi terbiasa untuk berpikir tenang dan penuh pertimbangan jika kelak menemukan masalah. Yang kelima, pengajaran alam sekitar. Maksudnya ini belajar secara nyata dengan mengajar siswa secara langsung melibatkan bentuk realistis
dari apa yang dipelajari. Misalkan siswa belajar tentang bunga, maka siswa tidak diajak jalan-jalan ke taman bunga dan mengamati berbagai jenis bunga yang ada. Dengan belajar menggunakan metode ini, pengajaran alam sekitar selain menyenangkan karena bisa belajar sekaligus bertamasya, siswa juga akan memahami betapa indahnya alam sekitar sehingga guru bisa menasihati siswa untuk selalu menjaga alam. Yang keenam, bermain sambil belajar. Contohnya pembelajaran yang menyenangkan selanjutnya adalah dengan menerapkan konsep pembelajaran bermain sambil belajar sangat populer. Karena pada hakikatnya siswa memiliki motivasi tinggi untuk melakukan permainan atau games. Kelebihan bermain, melakukan permainan atau games sambil belajar adalah games atau permainan yang dipilih adalah permainan yang memiliki unsur edukatif di dalamnya, sehingga selain siswa bisa merasa senang, siswa juga bisa belajar. Dan yang terakhir itu diskusi kelompok. Maksudnya ini yaitu pembelajaran yang menyenangkan dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok atau kerja kelompok termasuk pembelajaran yang menyenangkan. Melalui kerja kelompok mereka bisa berkumpul dan dengan teman kelompoknya, saling bersosialisasi dan bersaing dengan kelompok lain dalam mengerjakan tugas agar bisa menjadi kelompok yang terbaik. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.